Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Rabu 17 Februari 2021. Untuk tema yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang menjaga alam dan kehidupan serta kurangi penggunaan plastik. Kalau adik-adik penasaran dengan video kali ini, jangan lupa klik subscribe-nya terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Nah, adik-adik, bagi kalian yang ingin pulsa gratis, kalian bisa mengikuti giveaway yang kakak buat ya. Kalau adik-adik belum tahu caranya, nanti akan kakak tulis di kolom komentar untuk syarat-syarat dan caranya. Gampang banget kok adik-adik, jadi adik-adik wajib mengikutinya ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mengikuti giveaway. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Sebelum ke soalnya, kita akan membahas sinopsis untuk kelas 5 di episode 32 kali ini adalah menjaga hutan dan menjaga kehidupan. Sinopsisnya adalah pada hari ketiga, kamu akan melakukan berbagai aktivitas pembelajaran seperti membaca teks berita tentang gagal panen, menulis tentang dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, dan belajar lagi tentang kalimat majemuk setara perlawanan. Selanjutnya, kamu akan mencermati data penurunan luas hutan alam di Indonesia yang ikut berdampak pada perubahan iklim serta menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, itulah untuk sinopsis atau ringkasan materi kelas 5 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Soal yang pertama yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gagal panen. Jawabannya yang pertama, bisa karena serangan dari hama ataupun penyakit dari tanaman tersebut. Yang kedua, karena kekeringan, bahwasanya tumbuhan itu membutuhkan air untuk berfotosintesis atau menghasilkan makanannya, sehingga jika kekeringan sudah dipastikan bisa menyebabkan gagal panen. Yang ketiga, karena adanya bencana alam, contohnya nih terjadi banjir. Nah, tanaman itu juga ikut terbawa arus oleh air sehingga bisa menyebabkan terjadinya gagal panen. Yang keempat adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini bisa seperti contohnya dari panas berhari-hari, berbulan-bulan tiba-tiba hujan, seperti itu. Jadi bisa saja terjadi gagal panen karena kebanyakan air ataupun kekurangan air. Dan yang terakhir yaitu salah memilih varietas benih. Nah, jika varietasnya tidak sesuai di lingkungan tersebut, itu juga bisa menyebabkan gagal panen. Dan yang terakhir, ini yang terakhir ya, terjadinya pola tanam yang tidak serentak. Contohnya nih, ini musimnya tanaman tersebut, tapi petaninya tidak mengikuti pola tanam itu. Nah, itu bisa menyebabkan salah satu faktor terjadinya gagal panen. Nah, jadi petani itu tidak gampang ya adik-adik, karena mereka harus mengetahui varietas mana yang terbaik, tanaman apa yang lebih baik ditanam di cuaca seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu sebutkan contoh kalimat majemuk setara berlawanan. Nah, di kelas 4 tadi kita membahas kalimat majemuk setara sejalan, dan kalau untuk yang kelas 5 yaitu kalimat majemuk setara berlawanan. Nah, untuk contohnya adalah yang pertama, Bapak selalu menjadi karyawan teladan meskipun beliau sudah tua. Yang kedua, Ira sangat suka dengan masakan ibunya, namun ia tak pernah sempat makan di rumah. Yang ketiga, Risa bukan merupakan keturunan dari orang berada, namun teman-teman bermainnya adalah anak orang berada. Yang keempat, Panji bukan merupakan teman Ida, melainkan teman-teman dari kakak laki-laki Ida.
Yang kelima, sejak SD Nia senang bermain boneka, sedangkan Lisa lebih senang bermain puzzle. Nah, perbedaannya kalimat majemuk setara sejalan dan berlawanan adalah jika sejalan, kalimat pertama dan kalimat kedua bisa berdiri sendiri. Contohnya nih, aku sedang makan dan ibu sedang membersihkan dapur, seperti itu. Nah, kalau yang berlawanan itu kalimat pertama dan kedua tidak bisa berdiri sendiri, seperti ini. Bapak selalu menjadi karyawan teladan meskipun beliau sudah tua. Kalau sudah tua saja kan kita nggak tahu apa yang akan dibicarakan. Jadi digabung dengan kata meskipun, namun, melainkan, sedangkan, seperti ini ya adik-adik. Oke, untuk yang kelas 5 cukup sampai sini dulu. Sekarang kita masuk untuk yang kelas 6. Untuk kelas 6 kali ini di episode 32 berjudul Kurangi Penggunaan Plastik. Sinopsisnya adalah, hari ini Lala sibuk membuat karya dari daur ulang sampah plastik. Ia menceritakan tentang idolanya, Melati dan Isabel Whitson, yang terus eksis mengampanyekan gerakan Bye Bye Plastic Bag. Lala dan Jero belajar perbedaan fakta dan opini dari pidato. Mereka juga mengagumi tokoh-tokoh yang telah berjasa menyuarakan pelestarian lingkungan. Lala juga berandai-andai ketika besar nanti ia ingin menanam banyak pohon. Nah, itulah ringkasan materi untuk kelas 6 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan ciri-ciri kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, jawabannya yaitu untuk ciri-ciri kalimat fakta itu memiliki data yang akurat. Biasanya dia menyebutkan angka-angkanya. Misalnya nih, hari ini suhunya adalah 24 derajat Celcius, itu adalah fakta. Dan selanjutnya bersifat objektif, penilaiannya itu lebih ke hal yang sebenarnya, bukan yang subjektif. Seperti misalnya nih, wah, benda itu cantik sekali, seperti itu adalah contoh subjektif, karena belum tentu yang menurut kita cantik, menurut orang lain cantik. Yang ketiga yaitu benar-benar terjadi. Nah, kalimat fakta ini biasanya banyak digunakan untuk kalimat berita seperti itu. Jadi, menggunakan kalimat-kalimat fakta. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kalimat opini. Mengandung pendapat pribadi atau orang lain, seperti yang kakak katakan tadi. Benda itu menurut saya cantik sekali. Nah, ini merupakan kalimat opini, yaitu pendapat orang lain. Selanjutnya bersifat subjektif dan memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Di antaranya adalah paling, lebih, agak, ataupun biasanya. Contohnya, biasanya ibu-ibu itu berada di sini. Nah, itu adalah kalimat opini. Jadi, belum jelas kebenarannya atau faktanya. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah tentang kalimat positif dan negatif. Soalnya adalah suhu es krim di lemari es mula-mula negatif derajat Celcius. Lalu, es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es setiap 4 menit, es krim naik 2 derajat Celcius. Suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah, nah, kita lihat ya adik-adik, ini 4 menit suhunya naik 2 derajat. Kalau 16 menit itu berapa? Caranya adalah 16 kita bagi dengan 4. Ternyata hasilnya 4. Jadi 4 kali penaikan. 4 kali penaikan. Nah, sekarang kita tinggal kalikan. 2 kali 4 adalah 8. Berarti 8 derajat Celcius. Jika awal es krim mula-mula adalah min 3 derajat Celcius, jika naik 8 derajat Celcius berarti berapa adik-adik?
negatif ditambah positif. Jika yang banyak positif, maka kita kurangi saja langsung. 8 dikurangi 3, hasilnya adalah 5 derajat Celcius. Gampang banget kan adik-adik caranya? Jadi tinggal seperti itu. Ini kan 4 menit. Jadi kan 4 menit naik 2 derajat. Nah, kalau 16 menit gimana? 16 menit ini kita bagi 4, hasilnya 4. Jadi 4 kali kenaikan. 4 kali kenaikan. Lalu kita kalikan dengan 2 derajat, hasilnya 8 derajat. Tinggal dijumlahkan. Gitu ya adik-adik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini sebanyak-banyaknya, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Dan sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kalian yang menangkan giveaway kali ini. Dadah!